أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد معاشر المسلمين والmuslimat jamaah salat subuh masjid raya yang Allah muliakan. Alhamdulillah, pada pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Quran, surat-surat pendek insyaallah. Dan pada pagi hari ini insyaallah kita akan membahas tentang tafsir surah Al-Kautsar. Tafsir surah Al-Kautsar sesuai dengan momentum kita, yaitu hari raya kurban. Maka insyaallah kita akan membahas tafsir surah Al-Kautsar. Surat ini termasuk surat yang sangat pendek dalam Al-Quran. Berapa ayatnya Al-Kautsar? Ada 3 gimana? Ayatnya sangat pendek sekali. Insyaallah tanpa dihafal pun awak sudah hafal. Termasuk Al-Fatihah tanpa dihafal sudah hafal. Al-Kautsar ini begitu juga. Tidak usah kita capek-capek menghafal, pasti kita sudah hafal karena sering kita dengar. Namun ayat pendek ini memiliki makna yang sangat dalam. Memiliki makna yang sangat banyak sekali. Di dalamnya terdapat pula hukum-hukum fikih. Terdapat pula faedah-faedah, hukum-hukum berhari raya. Ayatnya pendek, namun di dalamnya banyak sekali pelajaran-pelajaran, hikmah-hikmah, bahkan hukum-hukum yang bisa kita jadikan sebagai pedoman kita. Karena Al-Quran ini adalah sumber pedoman hidup kaum muslimin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Petunjuk Al-Quran ini. Kaum muslimin yang Allah muliakan, surah Al-Kautsar ini dinamakan Al-Kautsar karena disebutkan kata Al-Kautsar di ayat pertamanya. Inna a'tayna kal-kautsar. Maka dibuat namanya Al-Kautsar. Nama-nama Al-Quran ini bukan dari ijtihad Nabi, tapi nama-nama Al-Quran ini memang wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW untuk memberikan nama ini. Nah, nama-nama Al-Quran itu biasanya tidak lepas dari 3 hal. Yang pertama, karena ada lafaz di situ. Contoh Al-Baqarah, karena ada lafaz Al-Baqarah di dalam surah itu. Yang kedua, karena ada kisahnya di situ. Karena ada kisahnya. Contoh surah Ibrahim, surah Musa, surah Nuh, ada kisahnya di situ. Maka disebutlah nama surat tersebut dengan nama kisah yang termaktub dalamnya. Yang ketiga, tidak ada kisahnya, tidak ada disebutkan lafaznya, namun kandungannya ada. Contoh surat Al-Ikhlas. Ada nggak Al-Ikhlas dalam Qul Huwallahu Ahad? Tidak ada kata-kata Al-Ikhlas. Namun disebut namanya surat Al-Ikhlas. Surah Al-Kautsar ini disebut dengan Al-Kautsar karena dua-dua. Pertama, ada sebutan kata Al-Kautsar dalam ayat pertamanya. Yang kedua, maknanya juga mengandung Al-Kautsar. Nanti kita jelaskan apa itu makna Al-Kautsar. Surah ini terjadi perbedaan pendapat ulama. Apakah surat ini merupakan surat Makkiyah atau surat Madaniyah? Kenapa terjadi perbedaan ulama? Kalau surat Madaniyah berarti Nabi sudah berada di Madinah. Kalau Nabi sudah berada di Madinah, biasanya di situ terdapat hukum-hukum sholat, hukum puasa, hukum zakat, ya hukum berhaji. Nah, ayat ini di dalamnya terkandung makna berkurban. Berarti menyangkut tentang haji. Sementara haji itu disyariatkannya ya setelah Rasulullah SAW berada di Madinah. Ada yang mengatakan ayat ini Makkiyah karena ayat terakhir mengatakan inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar ini turun kepada seorang Quraisy yang bernama Al-Wa'il ibn Al-As. Ya. Al-Wa'il ibn Al-As As-Sahmi, seorang tokoh Quraisy yang suka mengejek dan menghina Rasulullah SAW. Al-Abtar itu artinya orang yang terputus keturunannya.
Dia mengatakan Muhammad abtar katanya. Tinggalkan Muhammad, huwa abtar. Kenapa? Karena anak laki-lakinya sudah meninggal. Abdullah, kemudian Ibrahim dia nggak punya anak laki-laki lagi. Qasim, ya, dia tak punya anak laki-laki. Kalau seorang tidak punya anak laki-laki, tak punya keturunan, hilang sudah peninggalannya, nasabnya nggak ada lagi. Maka digelarlah dia oleh orang Quraisy abtar. Namun Allah jawab ejekan dan hinaan orang-orang kafir Quraisy itu dengan mengatakan bahwa Rasulullah bukanlah abtar, tetapi merekalah yang abtar. Maka dengan dasarkan itu sebagian ulama mengatakan surat ini surat Makkiyah. Maka terjadi perbedaan pendapat ulama. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan ayat ini turun? Diriwayatkan oleh Imam Ahmad an Anas ibn Malik qala aghfa Rasulullah ighfa'atan. Suatu ketika Rasulullah SAW tiba-tiba tak sadarkan diri, ya, tiba-tiba tak sadarkan diri, farafa ra'sahu mubtasiman, dan setelah itu dia mengangkat kepalanya menatap ke langit sambil tersenyum, mubtasiman. Kemudian mereka berkata, qalu lima dhahikta. Ketika Rasul tersenyum, tiba-tiba tersenyum tersebut, menengok ke atas langit, sahabat berkata, lima dhahikta. Mengapa engkau tersenyum ya Rasulullah? Apa kata Rasul? Innahu unzilat alayya anifan suratun faqara'a bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya barusan saja turun kepada saya satu surat. Dia bacakan bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar hatta khatamaha, sampai dia selesai membacanya. Jadi salah satu surat yang membuat Nabi tersenyum yang surat Al-Kautsar. Senyum Nabi. Ketika turun surat ini tersenyum, senang, bahagia. Ditanya, kenapa engkau tiba-tiba tanpa ada sebab tersenyum dan bahagia ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Turun kepadaku barusan saja surat Al-Kautsar. Apa kata Nabi? Atadruna mal kautsar? Tahukah kalian apa itu Al-Kautsar? Ditanya oleh Nabi kepada sahabatnya, tahukah kalian mengapa saya tersenyum? Karena ada surat Al-Kautsar. Tahukah apa itu Al-Kautsar? Apa kata sahabat? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian Nabi menjelaskan Al-Kautsar adalah nahrun a'tanihi Rabbi azza wa jalla fil jannah. Al-Kautsar itu adalah sungai yang Allah berikan kepadaku di surga nanti. Alaihi khairun katsir. Sungai ini memiliki kebaikan yang sangat banyak sekali. Taridu alaihi ummati yaumal qiyamah. Umatku nanti pada hari kiamat berbondong-bondong mendatangi sungai ini. Berbondong-bondong ketika di hari kiamat nanti. Anaituhu adadal kawakib. Bejananya, ember-embernya itu jumlahnya sebanyak jumlah bintang di langit. Dari ember-ember ini nanti Nabi akan mengambil dengan tangannya, diberikan minum kepada umatnya. Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang akan diberikan minum dari tangan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yukhtalajul 'abdu minhu. Namun ada di antara orang yang terhalang daripada mendapatkan telaga ini. Terhalang untuk mendatangi sungai ini. Fa'aqul, kemudian aku mengatakan, ya Rabb, innahu min ummati. Kemudian aku mengatakan kepada Allah, ya Allah, jangan halangi dia adalah bagian daripada umatku. Fayuqalu, kemudian dikatakan kepada Nabi, innaka la tadri ma ahdathu ba'daka. Wahai Nabi, sungguhnya orang yang terhalang tadi, engkau tidak pernah tahu mereka setelah peninggalanmu berbuat sesuatu yang dibuat-buat. Itu yang bid'ah, membuat sesuatu yang dibuat-buat tidak dalam agama ini. Wa akhraja Muslimun wa Abu Daud wa Nasai an Anas. Kemudian juga dalam riwayat Muslim dikatakan bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina azharina fil masjid.
Suatu ketika Nabi sedang berada bersama kami di masjid, idh ughfiya ighfa'atan fara'a ra'sahu mubtasiman. Seketika tiba-tiba dia tertawa dan tersenyum bahagia. Kemudian kami bertanya, ma adhakaka ya Rasulullah? Apa yang membuatmu tersenyum ya Rasulullah? Dia mengatakan, laqad unzilat alayya anifan, telah turun surat kepadaku barusan, yaitu surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Summa qala atadruna mal kautsar. Kemudian Nabi kembali bertanya, tahukah kalian apa itu Al-Kautsar? Sahabat mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahuinya. Kemudian Nabi menjelaskan, innahu nahrun, sungguhnya Al-Kautsar itu adalah sungai di surga. Allah menjanjikan kepadaku, huwa haudun taridu alaihi ummati yaumal qiyamah, atau dia juga adalah telaga yang umatku datang berbondong-bondong kepadanya. Anaituhu adadan nujuma fis sama, bejananya sejumlah banyaknya bintang di langit. Fayukhtalajul abdu minhum, namun di antara manusia ada yang terhalang mendapatkannya. Jadi dari hadis ini, inilah sebab turunnya ayat ini. Nabi tersenyum dan bahagia karena ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya Al-Kautsar. Dalam tafsir itu disebutkan ada 21 pendapat ulama tentang tafsir surah Al-Kautsar, tentang makna Al-Kautsar. Saking banyak pendapat ulama. Semuanya ulama. Ya, semuanya perkataan mereka itu punya dalil. Nah, kalau ulama-ulama terdahulu biasa berbeda pendapat. Sampai pendapatnya itu bahkan puluhan ratusan, itu biasa. Namun masing-masing punya dalil tanpa harus merendahkan satu di antara yang lainnya. Apa itu Al-Kautsar? Di antara makna surah Al-Kautsar itu dikatakan adalah ahla minal asal. Jadi Al-Kautsar itu pertama maknanya adalah sungai di surga. Sungai di surga. Ini surga ini ayat yang kita baca nanti di surga akan ada sungai-sungai yang mengalir. Alirnya apa namanya? Mengalir dan airnya itu seperti susu. Kita meminum tidak akan pernah haus selamanya. Itulah air surga di Al-Kautsar atau sungai di surga. Ahla minal asal, airnya itu lebih manis daripada madu, wa abyad minal laban, dan lebih putih daripada susu. Wa abradu minal thal, lebih dingin daripada es. Hafatahu zabadu jid, kedua sisi sungai tersebut berasal dari emas dan perak. Kemudian majrahu ala lu'lu', mengalir di atas batu dan mutiara. Subhanallah. Kanan kirinya emas dan perak, bawahnya bukan pasir tapi mutiara. Mutiara. Airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Barang siapa yang meminumnya, la yazma'u man syariba minhu abada. Barang siapa yang meminumnya tidak akan pernah haus selama-lamanya. Inilah. Mudah-mudahan kita kelak insyaallah bisa meminum surga Al-Kautsar. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, pendapat ulama mengatakan Al-Kautsar ini juga bermakna telaga yang ada di padang mahsyar nanti. Ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar dengan kondisi matahari yang sejengkal itu, terik matahari, panas luar biasa. Manusia kehausan. Ketika itulah manusia berbondong-bondong mencari air minum. Ada sebuah telaga di situ. Nabi berada di situ. Rasulullah SAW berada di situ telaga itu. Telaga itu disebut dengan Al-Kautsar. Telaga ini mengalir dari air sungai di surga, mengalir langsung ke telaga ini di padang mahsyar. Di sinilah manusia berkumpul ya untuk berbondong-bondong mendapatkan minum ya supaya hilang dahaganya. Dan di antara orang yang Allah berikan nikmat adalah mereka yang diberikan minum dari tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang Allah muliakan, kemudian kita masuk kepada tafsir surah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Inna, sesungguhnya kami
a'tainaka, memberikan kepadamu wahai Muhammad al-Kautsar. Ya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad al-Kautsar. Ini juga merupakan nikmat Allah kepada Rasulullah SAW. Allah berikan kepada Nabi al-Kautsar yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Ini juga kekhususan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Al-Kautsar juga tadi bermakna sungai di surga, telaga di padang mahsyar, juga bermakna Al-Kautsar itu nikmat yang sangat banyak sekali. Maka kata ulama, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi nikmat di dunia berupa nikmat yang sangat banyak, di akhirat Allah berikan Al-Kautsar. Berikan nikmat Al-Kautsar yaitu telaga di surga yang dikhususkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasalli li rabbika wanhar. Maka ya Muhammad, setelah diberikan nikmat yang banyak itu kepadamu, maka kewajibanmu adalah fasalli, maka hendaklah engkau salat. Fasalli li rabbik, untuk siapa salat? Li rabbik, ikhlas lillahi ta'ala, salat hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wanhar, kemudian berkurbanlah, menyembelihlah. Maka di antara para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud salat di sini tidak hanya pertama ada mengatakan salat Id, salat Idul Adha, kemudian berkurban yaitu pada hari Idul Adha. Maka ulama fikih mengatakan berkurban itu dilaksanakan setelah salat Idul Adha. Barang siapa yang menyembelih kurban sebelum salat Idul Adha, maka tidak bernilai ibadah kurban Idul Adha, tapi hanya penyembelihan biasa saja. Fasalli li rabbik. Yang kedua maknanya adalah salat, semua salat. Kalau kita ingin mensyukuri nikmat Allah, kalau kita ingin mempertahankan nikmat yang Allah berikan kepada Muhammad dan kepada kita umat Islam, maka ada dua hal yang perlu kita jaga. Yang pertama adalah menjaga salat dan keikhlasannya. Menjaga salat dan keikhlasannya. Bahwa salat ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena fulan, bukan karena fulan. Kemudian salatlah dengan salat yang khusyuk. Insyaallah dengan salat yang khusyuk ini akan menjaga nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan kepada kita nikmat yang banyak. Ya, untuk menjaga nikmat yang ada pada kita ini, agar nikmat itu jangan hilang, bahkan kalau bisa bertambah, maka salah satunya adalah dengan menjaga kekhusyukan salat dan menjaga niat salat, agar tidak rusak niat kita. Salat karena kepentingan duniawi, tapi memang salat karena Allah Subhanahu wa taala semata. Yang kedua yaitu wanhar, berkurban, menyembelih, hanya juga untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang terdahulu, orang-orang kafir Quraisy ketika masa Nabi Muhammad SAW itu kalau berkurban untuk berhalanya. Mereka membawa unta, kemudian domba, kemudian kambing, ya, mereka sembelih, kemudian darahnya dicipratkan kepada berhala-berhala mereka. Disembelih, kemudian darahnya dicipratkan kepada berhala-berhala. Nah, ini yang Allah katakan dalam Al-Quran, la yanalallaha luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sekali-kali daging kurban itu dan darah kurban itu tidak akan mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak membutuhkan daging kurban itu dan Allah tidak membutuhkan darahnya, tetapi yang Allah butuhkan adalah at-taqwa. At-taqwa minkum, yaitu ketakwaan. Karena sungguhnya intisari daripada berkurban ini adalah ketakwaan. Bukan besarnya daging kurban, bukan besarnya kualitas kurban kita. Kalau seandainya karena daging kurban, tentulah yang wajib adalah unta kita. Betul tidak? Ya kan? Yang wajib unta. Tapi yang dilihat adalah bagaimana ketakwaan kita. Enggak mampu unta, sapi atau kerbau. Tidak mampu, yang terakhir adalah kambing atau domba. Ya, ayam tidak boleh lah. Kambing atau domba, kemudian sapi atau kerbau, dan terakhir adalah unta. Ya. Itu pun boleh kalau nggak sanggup sendiri,
Ya, unta atau sapi boleh 7 orang, tapi kambing tidak boleh lah. Kambing sendiri. Ya, sapi atau unta boleh beramai-ramai 7 orang. Kemudian yang berikutnya ulama mengatakan bahwa setelah menjaga nikmat, supaya menjaga nikmat dengan 2 ibadah ini, yaitu sholat karena Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kemudian juga berkurban, ya, juga menganjurkan kepada bahwa orang yang berkurban ini setelah berkurban harus rajin sholat. Jangan hanya kurban tapi sholat tidak. Ya, nah, ini dua ibadah yang harus bergandengan. Di kampung kita banyak, ya bukan kita tidak masalah ibadah, ya. Mungkin dia sanggup berkurban, Ustaz. Kalau sholat ini kadang bolong-bolong, kadang payah, Ustaz. Lagi sibuk dengan dunia. Tapi berkurban saya rajin, Ustaz. Salah. Dua ibadah ini bergandengan. Kata ulama, kalau 2 yang bergandengan ini berarti harus terus teriringan. Orang yang senantiasa berkurban berarti dia akan menjaga sholat. Karena dengan sholatnya dia akan menjaga keikhlasan kurbannya, ibadah kurban. Yang kedua, kalau seandainya dia sudah berkurban, maka jagalah sholat. Mudah-mudahan dengan sholat itu ibadah kurban diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Al-kurban ini hukumnya apa? Apa hukum kurban nih? Wajib atau sunnah? Sunnah muakkadah, sunnah yang dianjurkan. Tapi kata Imam Syafi'i ini, batas mampunya orang itu, Imam Syafi'i, sampai dia sanggup makan hari ke-13. Setelah dia berkurban, masih ada sisa uangnya, katakan bisa untuk makan di hari ke-13. Maksudnya 10, 11, 12, 13. Dia punya uang misalnya 3 juta. Di Masjid Raya berapa kurban? 2.500.000. Sisa 500.000 uang dia. Cuman itu harta dia. 500.000 ini kira-kira untuk makan 3 hari bisa enggak? 11, 12, 13 bisa enggak? Bisa. Kata Imam Syafi'i sudah wajib namanya. Itu wajib sama dia. Itulah. Sudah dianjurkan dia untuk berkurban. Sanggup untuk sampai hari 13. Tapi kalau tidak ada, gara-gara kurban dia tak sanggup lagi makan hari ke-11 atau 13, tidak sanggup lagi. Tapi ini sunnah muakkadah, dianjurkan. Bagi yang sanggup silakan. Rasulullah SAW itu, ya, sepanjang di Madinah tidak pernah tidak kurban. 10 tahun di Madinah kurban terus, setiap tahun. Bahkan Nabi adalah orang yang paling banyak berkurban. Ketika haji wada, haji terakhir itu, Nabi berkurban 100 ekor domba. 63 domba dia sembelih dengan tangannya sendiri. 100 ekor. Banyak kan? Banyak ekor. Ini beliau sendiri berkurban. Ketika haji wada, 63 ekor dia potong dengan tangannya sendiri. Dia sembelih dengan tangan sendiri. Nah, jadi berkurban. InsyaAllah Allah akan rezeki kita. Ya, karena nilai kurban ini bukan dari nilai daging atau hewan yang kita kurban, tapi bagaimana ketakwaan kita kepada Allah SWT. Begitulah Allah akan gantikan hewan kurban tadi, ya, menjadi rezeki yang barokah pada kita. Kemudian ayat terakhir, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya wahai Nabi, syani'aka itu mubghidaka, orang yang suka mengejekmu, orang yang suka menghinamu, orang yang mengatakanmu adalah orang yang terputus keturunannya, huwal abtar, dialah yang terputus, dialah yang hina. Di Nabi itu ketika meninggal anaknya Abdullah, anak laki-laki Nabi berapa? Ya, Ibrahim. Itu yang terakhir. Kemudian Abdullah, kemudian Qasim, kemudian Ibrahim. Ketika meninggal anak-anak Nabi ini kan meninggal semua, laki-laki. Dia masih hidup, anaknya meninggal semua. Terutama yang laki-laki. Ya. Jadi kata orang-orang Arab, tuh anaknya tidak lagi laki-laki, maka apa yang dia dakwahkan, apa yang diajarkan itu sebenarnya tidak benar. Ya. Nanti tidak akan ada yang melanjutkan. Karena dia tidak punya keturunan laki-laki. Hilang nasabnya, hilang urusannya. Selesai urusannya semua. Tapi apa kata Allah? Jangan engkau berkecil hati wahai Muhammad, sesungguhnya mereka yang menghinamu inilah, ya, yang akan terputus mereka. Al-Wa'il ibn al-As As-Sahmi itu, ya. Tapi engkau wahai Muhammad sampai sekarang tetap disebut-sebut namanya.
Ya, dalam azan kita selalu mengumandangkan ya nama Rasulullah SAW. Dalam syahadat ya, ada digandengan nama Rasulullah SAW. Tidak pernah terputus. Ya. Orang berselawat kepada Rasulullah SAW tidak pernah terputus. Tapi orang yang menghinamu, mengejekmu adalah orang-orang yang terputus. Ini juga kata ulama bahwa ayat ini mengandung hablum minallah dan hablum minan nas. Hablum minallah, urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menegakkan salat, menyembelih kurban, kemudian kita juga akan senantiasa mendapat cercaan dan hinaan ya dalam hidup ini. Ya, akan ada ujian-ujian keimanan. Karena keimanan itu tidak akan pernah berjalan mulus. Akan ada ujian-ujian. Di antara ujian itu mungkin datangnya dari keluarga kita. Datangnya dari anak kita. Datangnya dari istri kita. Datangnya dari tetangga kita kanan kiri. Dari kawan kerabat kita. Dari teman sekantor kita, ya bahkan dari siapa saja akan ada ujian-ujian kehidupan. Namun kalau kita niatkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, ya dan kita istiqomahkan, insya Allah ujian-ujian itu akan berlalu menjadi sumber-sumber pahala untuk kita. Kaum muslimin yang Allah muliakan, inilah mungkin yang bisa saya sampaikan di antara tafsir surah Al-Kautsar. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Apalagi ini adalah hari raya kurban yang sebentar lagi akan kita lakukan. Mudah-mudahan berkurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kurban dengan penuh keikhlasan. Allah berikan kita ganti yang lebih besar daripada apa yang telah kita kurbankan. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanya? Silakan Pak. Bagaimana buat korban bagi orang yang hutang? Bagaimana korban bagi orang yang punya hutang? Ya. Pertama, hutang itu wajib tidak dibayar? Wajib tidak? Hukum korban sunnah atau wajib? Sunnah lah. Mana kita dahulukan? Yang wajib atau yang sunnah? Kalau hutang kita itu sudah jatuh tempo, jatuh tempo dan harus kita bayar sesuai dengan janji kita, maka bayarlah hutang terlebih dahulu. Karena hutang ini kewajiban. Ya, kita nggak tahu meninggal kita. Kalau kita belum berkurban meninggal kita nggak ada dosa kita. Tapi kalau kita meninggal hutang belum terbayarkan, nanti sampai hari kiamat tergantung hutang harus dibayarkan. Tapi kata sebagian ulama, kalau kita hutang yang kita miliki itu, ya kira-kira kita mampu membayar setelah kurban, ya mampu ini dalam artian keyakinan yang besar, mampu betul-betul, ya bukan sekedar praduga, ya, maka boleh kita berkurban, kemudian kita membayar hutang. Sama seperti orang haji atau umroh dengan uang hutang, ya, haji atau umroh hutang, tapi nggak mampu. Bukankah haji umroh itu mampu? Sementara dia pakai uang hutang. Dia sanggup membayar. Dia punya kontrakan yang akan dicicil tiap bulan. Dia punya pekerjaan yang akan dicicil untuk membayar hutangnya tiap bulan. Insya Allah ini kategori orang mampu juga. Namun kalau masalah kurban tadi, kalau memang jatuh tempo dan harta kita nggak ada lagi kecuali itu, maka bayar hutang terlebih dahulu, selesai kewajiban. Insya Allah setelah itu kita kalau mau berkurban. Kalau tidak, mudah-mudahan tahun depan kita akan kurban. Itu Pak ya. Dahulukan bayar hutang. Ada yang lain Pak? Seperti satunya dikatakan bahwa apabila setelah minum air dari telaga besar, maka tidak akan merasakan haus lagi. Sementara ketika umat jumpa di telaga besar itu belum sampai kepada dihisab, belum sampai kepada suatu baca diron, berarti belum tahu orang ini akan masuk surga atau akan masuk neraka, kan? Iya. Ini ketika minum dikatakan bahwa tidak akan haus lagi selama-lamanya. Bagaimana mereka masuk neraka? Mereka tidak merasakan haus juga? Ya, kalau hadis itu kita sesuaikan, kita imani saja hadis itu. Barang siapa yang minum telaga Al-Kautsar tidak akan haus selama-lamanya. Ya sudah. Artinya kalau mereka orang yang minum tersebut Allah takdirkan tidak masuk dalam surga, ya dia tidak akan haus selama-lamanya. Ya. Karena dalam surga itu tidak seperti kapas di dunia ini. Ya. Nah, kalau dia masuk neraka ya
seperti itu juga, tidak akan haus juga selama-lamanya. Kita imani hadis tersebut apa adanya, insyaallah. Ada yang lain, Pak? Silakan. Kira-kira? Insyaallah. Demikian mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.